Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Bakri dengan NIM 2310414041. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan proses transformasi data yang sudah saya lakukan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Data di program studi Sains Informasi UPN Veteran Jakarta. Dataset yang saya gunakan ini judulnya Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset yang saya ambil ini dari situs Kaggle. Dataset ini berisi informasi kandungan gizi dari berbagai makanan dan minuman khas Indonesia seperti jumlah kalorinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Dataset ini saya pilih karena datanya itu terbuka, relevan, dan dapat diunduh dalam format CSV sehingga mudah diolah di RStudio. Jadi langkah pertamanya yang saya lakukan adalah mengimpor dataset ke RStudio menggunakan fungsi read_csv. Nah, setelah dimuat, saya melakukan pengecekan struktur data menggunakan fungsi str dan summary. Jadi untuk melihat jenis data serta nilai minimum dan maksimum dari setiap kolom. Nah, berdasarkan hasil pengecekan ini, dataset ini memiliki 7 kolom yaitu ID, calories, protein, fat, karbohidrat, name, dan image. Langkah selanjutnya adalah membersihkan data atau data cleaning. Di tahap ini saya menghapus kolom image karena kurang relevan untuk analisis nutrisi. Kemudian saya akan menangani nilai kosong dan menggantinya menggunakan nilai rata-rata atau median. Misalnya kolom kalori diisi dengan rata-rata dari seluruh nilai kalori yang tersedia dan kolom protein, lemak, karbohidrat diisi dengan nilai median. Seperti ini. Nah, setelah datanya bersih, saya akan melakukan standarisasi format agar nama makanan terlihat rapi dan konsisten. Saya menggunakan fungsi str to title dari library string R untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital. Selanjutnya yaitu ada transformasi nilai gizi. Ya, ini saya menambahkan kolom baru namanya protein ratio, yaitu rasio protein terhadap makronutrisi. Rumus yang digunakan adalah protein dibagi dengan jumlah protein, lemak, dan karbohidrat lalu dijadikan 100%. Tujuannya itu agar kita bisa mengetahui seberapa besar proporsi protein dibandingkan dengan zat gizi lainnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah normalisasi data untuk menstandarkan nilai kalori, protein, lemak, dan karbohidrat ke dalam rentang 0 hingga 1. Normalisasi saya lakukan dengan rumus X kurang min slash max min, supaya setiap variabel ada pada skala yang sama dan lebih mudah untuk dibandingkan. Karena dataset ini tidak memiliki kategori makanan secara langsung, jadi saya menambahkan kategori kalori berdasarkan nilai kalorinya. Jadi saya membuat 3 kategori, yaitu rendah untuk makanan di bawah 200 kalori, sedang itu antara 200 hingga 400 kalori, dan tinggi itu untuk makanan yang di atas 400 kalori. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan agregasi data untuk melihat rata-rata kalori pada tiap kategorinya. Nah, tahap terakhir adalah penyimpanan hasil transformasi. Saya nyimpan hasil lengkapnya ke dalam file baru. Nah, namanya itu food nutrition transform CSV, dan juga menyimpan hasil agregasi rata-rata kalori ke dalam file average calories group C. Keduanya berisi data yang udah bersih nih, terstandarisasi dan siap digunakan untuk analisis lanjutan, misalnya untuk penelitian nutrisi atau visualisasi data.
Nah, jadi secara keseluruhan transformasi data ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterbacaan dari dataset. Sehingga hasil analisisnya ini menjadi lebih akurat dan lebih bermakna. Selain itu, tahapan ini juga memastikan datanya itu siap digunakan untuk proses analisis statistik atau visualisasi tanpa mengandung duplikasi maupun inkonsistensi. Demikian video saya mengenai proses transformasi data menggunakan RStudio untuk UTS Manajemen Data. Terima kasih. Sampai jumpa.